Aduh, pasti ini masih ada ini. Bentar. Ada ini ya, jadi saya. Ayo, siap. Tahan. Ini ibu lagi, Pak. Ya, Pak. Ibu lagi, Pak. Sampai ibu lagi ya. Oke. Kita biar digigit dulu satu. Ini Masjid Al Arif ya pengajian. Ya ini Al Arif nih. Oke. Pelan-pelan. Udah nyampe ya, udah nyampe ya. Yang pegangan, ya. Ya, bisa kembali bersama kami di Breaking News terkait dengan banjir ini mengepung Jabodetabek dan kita melihat situasi terkini ini di kawasan Kebon Pala dan kita telah terhubung dengan rekan Indra Setia. Selamat pagi Indra, bagaimana situasi terkini di sana? Silakan. Indra. Ya, selamat pagi Togi dan juga pemirsa, dapat kami update kembali terkait hujan yang mengguyur kawasan Jakarta, Jabodetabek dan juga sekitarnya. Salah satu tempat saya melaporkan saat ini di Kebon Pala, Jakarta Timur, yang mana hujan dari Minggu sore dan Senin malam hingga pagi hari ini menyebabkan ruas jalan di Kebon Pala ini dibanjir oleh air. Dan kalau kami informasikan, Togi dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di RT 06 RW 05 yang mana ini lokasi terdampak di Kebon Pala ini. Dan kalau bisa informasikan juga Togi dan juga pemirsa, kalau pagi pukul 7 pagi tadi ini tempat saya melaporkan hanya setinggi kurang lebih sekitar 40-50 cm. Namun hingga saat ini sudah berada di kisaran 70-80 cm Togi. Sementara di belakang saya Togi dapat kami informasikan debit air dengan ketinggian saat ini sudah berada di 2 meter lebih. Yang mana ini masih menyulitkan bagi pihak dari kepolisian maupun juga Sudin dari penanganan air maupun juga dari BPBD dalam melakukan proses evakuasi kepada masyarakat yang masih berada di dalam di kawasan di RT 6 RW 5 ini Togi. Dan kami bisa menginformasikan kembali bahwasanya dalam evakuasi ini Togi dan juga pemirsa untuk difokuskan pertama yakni dari anak-anak, lansia maupun juga orang sakit. Dan
Dan tadi kami juga melihat secara langsung, Togi, dalam proses evakuasi yang mana pihak kepolisian dan BPBD ini menggunakan perahu kano untuk memasuki area ini di belakang saya ini untuk mengevakuasi masyarakat, ibu-ibu maupun anak-anak lansia untuk dibawa ke tempat lokasi yang lebih aman di daerah-daerah sekitar yang ada kelurahan, kecamatan dan maupun juga balai-balai RW dan juga ada puskesmas juga kami melihat sebagai tempat pengungsian bagi masyarakat terdampak banjir pada hari ini, Togi. Anda bisa saksikan, Togi dan juga pemirsa, situasi terkini kepolisian masih melakukan proses evakuasi yang mana BPBD menghimbau untuk area ini, khususnya di RW tempat saya melaporkan ini, harus steril dikarenakan debit air ini sudah semakin tinggi dikarenakan Kali Ciliwung ini tetap meluap sehingga meluber gitu maksud kami ke area perumahan di pemukiman padat di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur ini. Dan sejauh ini Togi dan juga pemirsa terkait bulan Ramadan ini, Togi dan juga pemirsa, sejak dari minggu kemarin ini dalam proses pendistribusian ini bagi masyarakat yang melakukan kegiatan berpuasa di bulan Ramadan ini, Togi, ini pihak dari Pemda setempat ini melakukan pendistribusian makanan untuk sahur guna untuk mencakupi asupan makanan dalam melakukan ibadah puasa di Ramadan kali ini. Dan memang sejauh ini, Togi dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwasanya ada sebagian masyarakat yang masih memilih untuk stay dikarenakan rata-rata di sini berlantai 2, Togi, sehingga mereka merasa aman. Namun yang di lantai 1 ini dianjurkan untuk proses evakuasi. Dan Anda bisa saksikan balita dan orang tua berhasil dievakuasi oleh pihak kepolisian, BPBD dan juga Sudin Perairan Jakarta Timur. Dan dapat kami informasikan juga, Togi dan juga pemirsa, bahwasanya masih ada satu warga ini masih yang terdampak cukup parah dikarenakan posisi rumah ini berada di perbatasan dari Kali Ciliwung, yang mana ini menyulitkan dari pihak kepolisian, BPBD dan juga instansi terkait dalam proses evakuasi ya, karena dapat kami informasikan bahwa arus ini cukup deras, Togi dan juga pemirsa, mana ini pihak BPBD perlu melakukan keterampilan ekstra dalam proses evakuasi satu warga yang berada di perbatasan di Kali Ciliwung pada pagi hari ini. Dan sejauh ini, Togi dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwasanya terkait makanan, ini pihak masyarakat masih mengeluhkan masih kekurangan. Dikarenakan pemerintah ini lebih memfokuskan terlebih dahulu di pengungsian-pengungsian yang terdekat di Kebonpala ini. Dan untuk yang berada di dalam ini, dikarenakan memang untuk pendistribusian ini cukup sulit untuk terkait pendistribusian logistik, Togi dan juga pemirsa. Dan kami juga tadi sempat bertanya kepada masyarakat bahwasanya mereka ini membutuhkan selimut maupun juga alas tidur, Togi, dikarenakan kami melihat tadi di pengungsian di kelurahan ini hanya beralaskan kardus dan tikar ala kadarnya, sehingga ini harus difokuskan terkait kenyamanan bagi masyarakat korban terdampak. Dan terkait banjir di Kebonpala ini yang sudah menjadi momen tahunan mungkin begitu, Togi ya, dikarenakan setiap hujan ini selalu membanjiri area ini. Dan kemarin juga kami dapat informasikan Wakil Gubernur Jakarta ini, Rano Karno, telah meninjau secara langsung, makanya untuk meninjau terkait kebutuhan apa saja yang dibutuhkan masyarakat dan bernegosiasi terkait relokasi bagi masyarakat yang tinggal di area ini untuk dialihkan ke rusun di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dan satu juga Sudin Jakarta ini masih memfokuskan akan melakukan segera proses pengerukan dari ataupun sampah-sampah maupun juga lumpur di Kali Ciliwung ini guna untuk bisa menampung lebih banyak air lagi. Dan karena memang, Togi dan juga pemirsa, dapat data yang kami terima melalui BMKG, ini curah hujan ini masih akan terus tinggi dikarenakan memang curah hujan ini akan hingga sampai April 2000 mendatang, yang mana ini sangat perlu menjadi perhatian bagi pemerintah Jakarta khusus dalam proses
membuat kawasan ini ataupun bernegosiasi masyarakat ataukah masyarakat ingin dipindahkan atau tidak, dan kami akan masih menunggu ke depannya. Dan mana perlu diketahui saat ini Tonggi, proses evakuasi masih terus berlangsung. Demikian Tonggi. Baik Indra, tadi telah Anda sampaikan terkait dengan sekarang masih proses evakuasi. Apa yang menjadi kendala tim SAR ini untuk mengevakuasi warga keluar dari rumah? Baik Togi, dapat kami informasikan bahwasanya memang debit air ini cukup tinggi sekali Togi, yang mana ini mencapai 2 meter lebih. Orang dewasa ini juga sudah tenggelam begitu, sehingga kepolisian maupun juga BPBD maupun juga Sudin Air ini juga memerlukan alat untuk mengevakuasi cukup sulit, dikarenakan posisi yang sempit ini juga mempersulit bagi pihak kepolisian dalam proses evakuasi, yang mana pihak kepolisian juga menggunakan kano, juga menggunakan tambang untuk menarik, dikarenakan kondisi ini saat ini sangat sempit sekali Togi dan juga pemirsa. Anda bisa saksikan tambang-tambang ini masih berjejer guna untuk pihak penyelamat ini dapat berpegangan, dikarenakan debit air cukup tinggi 2 meter lebih Togi, yang mana ini kan sehingga masyarakat ataupun petugas ini tenggelam Togi. Anda bisa saksikan, sehingga pihak kepolisian maupun juga BPBD ini menggunakan pelampung. Satu juga ini juga kami bisa melihat kesulitan-kesulitan ini dikarenakan perahu ini hanya terbatas saja dan sehingga harus bergantian Togi. Dan namun perlu kami pastikan Togi dan juga pemirsa, dalam proses evakuasi ini memang difokuskan terlebih dahulu Togi untuk balita, orang tua, lansia, selain itu juga bagi masyarakat dalam kondisi tidak sehat ataupun sakit Togi, sehingga untuk dievakuasi untuk ke tempat yang lebih tinggi untuk mendapatkan perawatan intensif dari pihak Pemda setempat. Ya Indra, ini terkait dengan warga yang tak mau untuk dievakuasi. Apa alasannya mereka tetap berada di dalam rumah mereka? Kami mengamankan beberapa harta benda yang kiranya bisa dibawa dari Pak masuk. Baik Togi, terkait memang ada sebagian masyarakat yang masih memilih untuk bertahan di rumahnya dikarenakan mereka rata-rata memiliki rumah dengan lantai 2 Togi, sehingga mereka bisa beristirahat di lantai 2 rumahnya. Namun memang kalau kita bisa informasikan Togi, BPBD maupun kepolisian menghimbau masyarakat ini harus segera dievakuasi lantaran situasi terkini debit air semakin tinggi Togi dan juga pemirsa. Tadi pagi hanya sekitar, tempat saya melaporkan ini hanya sekitar 50 cm, namun hingga siang hari ini, menjelang siang hari ini sudah debit air sudah mencapai di angka 90 cm. Bagaimana ini terus meningkat debit air semakin tinggi akibat meluapnya Sungai Cilewon dan Katulampa juga sebagai penyebab dalam banjirnya di kawasan ini setiap tahun ya Togi. Namun memang kami melihat sebagian masyarakat juga lebih memilih tempat tinggal dikarenakan masih cukup tinggi wilayahnya Togi ya, dibanding dengan di tempat saya melaporkan saat ini. Ini memang mobilitas sudah terputus total Togi, sehingga masyarakat yang melakukan aktivitas bekerja dan lain sebagainya ini harus dievakuasi menggunakan kano untuk melakukan aktivitas sehari-hari Togi. Baik, terima kasih Indra Setia atas informasinya. Nanti kita akan update lagi. Salam sehat. Selanjutnya kita ke Amrina. Baik, selamat siang Amrina. Ini ada rekan kita yang ada di Bekasi. Bagaimana informasi terkini di sana Amrina? Apakah air sudah surut? Ya, Togi dan juga pemirsa, kalau terkait dengan apakah air sudah surut atau belum, ini memang sebenarnya kalau kami melihat situasi dari Jalan Suantara 5 hingga sekarang kami berada di atas perahu karet untuk menyaksikan bagaimana proses evakuasi di sini. Air sudah mulai surut sekitar 30 cm. Namun dikarenakan untuk di area sekarang kami banjir, yakni yang ada di kompleks IV Graha 5, ini ketinggiannya antara 1 meter hingga 3 meter, sehingga meskipun untuk air di sini sudah surut sekitar 30 cm, airnya masih cukup tinggi. Ini
Togi bisa menyaksikan langsung bagaimana situasi terkini di Kompleks IV Graha, yang mana bisa terlihat bahwa dari ketinggian air ini semakin ke dalam, semakin tinggi, Togi. Rumah-rumah yang hanya satu lantai ini hampir terendam setengah rumahnya. Lalu juga di area pohon-pohon ini juga sudah mulai terendam dan memang sudah sangat tidak memungkinkan untuk pada akhirnya bisa dilalui dengan jalan kaki. Ini juga ada sejumlah warga yang pada akhirnya memutuskan untuk bertahan di rumahnya yang ada di Kompleks IV Graha. Informasi yang kami dapatkan di Kompleks IV Graha ini terdapat 2 RW yang terdampak banjir. 2 RW tersebut adalah RW 7 dan juga RW 14, di mana satu RW 7 ini terdapat 14 RT dan juga untuk RW 14 ini terdapat 12 RT. Satu RT ini terdapat hampir kira-kira 40 KK. Artinya di satu RW ini lebih dari 600 KK yang terdampak dari banjir. Artinya ada lebih dari hampir 1000 KK yang terdampak banjir ini, dan apabila kita lihat situasinya sekarang sangat tinggi dan mulai ini ketinggian airnya sudah mulai lebih tinggi dibandingkan ketinggian air yang ketika kami pertama kali ada di pinggir Jalan Swatantra 5. Bisa kita lihat Togi dan juga pemirsa bahwa ketinggian air sekarang sudah hampir mencapai atap, dan juga ini kalau kami melihat situasinya, masih ada beberapa warga yang bertahan di rumah masing-masing, terutama warga yang memiliki 2 rumah ataupun rumahnya 2 lantai, mereka masih bertahan di rumah masing-masing. Namun untuk rumah yang hanya 1 lantai, sangat tidak memungkinkan untuk ditinggali, dikarenakan bahkan sudah hampir mencapai ke ventilasi yang ada di atas pintu. Kalau kami melihat juga secara lebih dekat di area dalam rumah, ini perabotan-perabotan, lalu juga bahkan AC, ini sudah terendam, bahkan juga ada beberapa sofa warga, ini terendam air banjir. Namun tadi kami juga sempat berbincang dengan pihak PLN bahwa untuk aliran listrik di area Kompleks IV Graha ini sudah dimatikan ataupun juga sudah dipadamkan oleh pihak setempat, oleh PLN setempat sekira pada pukul 5 pagi ataupun subuh tadi. Tentunya aliran listrik yang dimatikan ini menjadi salah satu antisipasi yang dilakukan oleh pihak PLN agar warga yang berdiam diri ataupun juga bertahan di rumah ataupun juga pihak petugas yang membantu tetap aman ketika melakukan evakuasi. Kami sekarang menuju ke area RW 7, RT 3 untuk membantu ataupun juga menyaksikan proses evakuasi yang dilakukan oleh pihak, ini adalah pihak Basnas yang membantu warga untuk melakukan evakuasi, yang mana masih ada 2 orang yang baru akan dievakuasi. Informasinya yang akan dievakuasi adalah 2 orang lansia. Bisa dilihat situasi terkini masih ada sejumlah warga yang bertahan di rumah masing-masing, baik itu mereka yang berada di lantai rumahnya, lantai 2 rumahnya, ataupun mereka yang bertahan di area atap dari lantai masing-masing. Dan informasi yang kami dapatkan dari pihak Ketua RW yang ada di sini, yakni Ketua RW 7. Untuk warga RW 7 ini secara total terdapat 600 KK, dan warga yang dievakuasi di sini, Togi dan juga pemirsa di RW 7, ini mereka akan dievakuasi di Gereja Menara Kasih. Evakuasi. Ya, ini adalah proses evakuasi dari kita akan, kalau misalnya kami boleh menggambarkan Togi dan juga pemirsa, untuk proses evakuasi yang dilakukan oleh pihak yang membantu di sini, terutama dari pihak Basnas dan juga tadi ada pihak dari pihak lainnya, ini memang mengutamakan dari lansia dan juga dari anak-anak yang mana diprioritaskan begitu. Nah, ini kami juga sedang ada evakuasi dari warga yang terdampak, yang
mau tidak mau harus bertahan di atap rumah terlebih dahulu. Karena untuk banjir ini sangat tidak memungkinkan apabila bertahan di lantai 1 rumahnya. Baik Pak. Ya. Kita saksikan secara langsung bagaimana usaha dan juga bantuan dari pihak Basnas dan juga dari petugas yang mengamankan dan juga membantu warga untuk bisa menyelamatkan diri dari banjir di Kompleks IV Graha Bekasi, yang mana ketinggiannya di tempat kami melaporkan saat ini mencapai hampir ataupun juga 3 meter, sehingga tentunya membutuhkan bantuan dari banyak pihak. Dan memang salah satu kendala yang terjadi ataupun juga dari proses evakuasi ini adalah karena walaupun warga yang terdampak di Kompleks IV Graha ini ada lebih dari 600 kakak, namun perahu karet yang digunakan untuk proses evakuasi ini hanya 3 perahu karet saja. Tentunya ini sangat menjadi kendala bagi petugas yang membantu proses evakuasi, karena dari 3 perahu karet ini harus secara bergantian membantu warga yang akan dievakuasi, Togi. Kita juga saksikan bagaimana memang ada masih banyak dari warga yang menunggu ataupun juga menantikan proses evakuasi, yang mana mereka harus menunggu secara bergantian dikarenakan perahu yang tersisa ataupun perahu yang digunakan ini hanya 3 perahu karet saja, Togi. Sebetis. Ada lebih dari 14 RT di RW 7 ini, dan sekarang kami berada di RT 3, Togi, yang mana satu RT-nya ini ada lebih dari 40 kakak. Togi. Make sure Bu, kondisinya gimana Bu? Mbak Epi aman ya? Aman katanya. Ditinggal nggak apa-apa Mbak Epi? Nggak apa-apa. Besoknya keluarnya juga nggak bisa. Oke, siap. Udah slow banget. Mbak Epi kita tinggal ya? Iya. Sip. Tolong ngawasin dulu ya, Mbak. Ya, bantu di ini Bu ya, di monitor Bu ya. Mau keluar? Mbak Dewi, Mau ikut keluar nggak? catat nomor saya Mbak. Nanti kalau apa-apa telepon. 0822 catat nomor saya. 0822. Pak Budi. 4647. Hah? Dua bisa nih? Oh iya. Tiga bisa. 3 bisa ya? Bentar Pak. Saya balik lagi. Tunggu. 22, 46, 47. 97. Enggak 2. 90, 97. Ulang lagi, Mbak. Manuverin. Ulang lagi, Mbak. Di WA aja, nggak nyala, saya matiin. Saya matiin. Mundur. Ini wawancara ya, mau wawancara nggak RW RT. Maju itu maju. Mau wawancara nggak? Awas Mbak. Mas kepala. Terus. Ya. Itu nggak jadi dijemput, Mas. 3 nggak bisa, Mas ya? Jangan didorong kok, jangan didorong. Agak susah. Ini. Oh, mau ke sana. Itu kerupuk. Ya. Mundur dulu. Mau wawancara Ya, nggak? pelan-pelan. Wawancara. Waduh, kerupuk bau di. Wawancara nggak? Mau wawancara nggak? Oke, stop. Kerupuk. Makan siang. Oke. Nah, ya Togi dan juga pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan bersama bagaimana situasi evakuasi yang ada di Kompleks IV Graha, dan bersama kami sekarang sudah ada salah satu warga, Pak RT, yang tadi juga dievakuasi. Mungkin Pak izin untuk berkomunikasi sebentar ya Pak. Pak mungkin bisa memperkenalkan nama Bapak siapa dan Ketua RT mana Pak? Terima kasih pada TV News yang telah membantu kami, yang mana kami ini pertama nama kami itu Soeharto,
jabatan yaitu Ketua RT 03 RW 07. Jadi dalam hal ini kami mengucapkan terima kasih kepada kru, pada PBPD, Basnas dan para news yang telah menyelamatkan evakuasi warga kami. Sebetulnya kami kaget karena memang dalam rencananya ada 5 tahun, tapi kami kaget kenapa di bulan Februari ini terjadinya banjir. Waktu dulu tahun 2020 bulan 1 Januari 2020. Jadi ramalan orang tua yang ada di Jatirasa ini kita imbasnya sekali 5 tahun kita kena banjir. Tapi kami tidak percaya karena ada tanggul baru yang dibikin oleh pemerintah pusat. Jadi kami sungguh-sungguh kaget kenapa bisa airnya meluap seperti ini dan airnya melampaui tanggul yang ada di sekitaran kami ini. Pak, tadi kalau boleh tahu ini banjir naik sekiranya jam 2-3 dini hari. Nah, kalau dari Bapak sendiri dan juga Ibu ini tadi bertahan di mana Pak? Di lantai 2 atau di atas genteng berapa lama Pak kalau boleh tahu? Kami mulai dari genteng itu dari jam 3 pagi sampai saat sekarang. Terus kami informasikan ke warga bahwasanya warga jangan sampai kaget dan jangan sampai rasa takut. Kita semuanya ini musibah bagi kita, bukan kita aja, semuanya kita kena musibah. Jadi waspada, jaga diri, jaga kita semuanya, bagaimana kita dalam sahur nanti kita makan sahur, terus nanti kita jaga kesehatan badan kita. Nah, Bapak selaku Ketua RT 7, Ketua RT 3, ini Ketua RT 3 ada berapa yang masih belum dievakuasi Pak? Kalau dievakuasi sebetulnya banyak, ada sekitar 4 atau 5 rumah lagi yang belum dievakuasi. Jadi ini nanti kebijakan dari Basnas sama News untuk mengevakuasi warga kami. Karena kami tidak bisa mengontak lagi karena kuota kami habis. Jadi tidak bisa warga kami yang belum dievakuasi. Oke, baik Pak, terima kasih. Ini kami juga menyaksikan secara langsung bagaimana situasi tadi evakuasi begitu ya Pak ya. Dan pemirsa, ini juga sekarang masih terus dilakukan proses evakuasi oleh pihak Basnas begitu. Dan mungkin untuk mengetahui begitu bagaimana nanti proses dan juga apa kendala yang dilaksanakan oleh pihak petugas, ini kami bisa bertanya langsung dengan salah satu petugas di samping kami. Ini mungkin bisa kami tanyakan sedikit. Pak, halo Mas, mungkin izin berkomunikasi juga tadi dari proses evakuasi, mungkin Mas bisa memperkenalkan dulu Mas. Nah, namanya siapa dan dari jam berapa Mas melakukan evakuasi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah, saya nama Fajar dari tim respon Basnas Tanggap Bencana Basnas Republik Indonesia. Dan saat ini kami sedang berada di perumahan ini ya. Dan tim sudah berada dari pukul 5:30 pagi begitu. Iya. Tadi di area kompleks IV Graha ini kan perahu karetnya sangat terbatas ya Pak untuk bisa ini bolak-balik begitu. Jadi sejauh ini kalau misalnya yang Bapak Mas Fajar ingat, udah berapa warga Pak? Berapa ratus warga yang mungkin sudah pada akhirnya berhasil dievakuasi nih Pak? Ya, pada dasarnya kami memprioritaskan kaum rentan ya, ibu hamil, bayi balita, ibu menyusui dan para lansia begitu. Dan tadi sempat ada bayi juga usia 1 tahun beserta ibu yang mengalami ada penyakit jantung dan beliau juga cukup lemas begitu. Mas, kalau dari kompleks IV Graha ini kan ketinggian airnya lumayan ya. Tadi kita semakin ke dalam, tadi semakin tinggi, bahkan atap lantai 1 aja hampir kena begitu. Kendala dari pihak Basnas dan juga mungkin Mas Fajar sebagai petugas dari proses evakuasi ini apa sih Mas? Ya, yang pertama mungkin ada halang rintang ya, karena banyak obstacle begitu seperti tiang, pepohonan, beserta juga kabel-kabel karena level air juga cukup tinggi dan beberapa titik juga terdapat arus juga begitu. Arus juga yang dimana itu menyusahkan untuk jalur pengemudi kita begitu. Baik, Mas. Mungkin karena ini masih banyak, ini bisa melanjutkan evakuasi terlebih dahulu, nanti mungkin kita lanjutkan lagi komunikasinya Mas ya. Ya, Togi dan juga pemirsa, tadi kita bisa dengarkan secara langsung bagaimana pernyataan dari warga yang dievakuasi dan juga dari petugas bahwa memang untuk
kondisi banjirnya seperti ini yang memang yang membuat cukup sulit. Kendala untuk melakukan evakuasi adalah banyaknya obstacle ataupun juga barang-barang yang pada akhirnya membuat barang-barang yang berserakan. Ini juga kita saksikan masih ada warga dari salah satu rumah yang pada akhirnya sedang menunggu evakuasi. Ya, yang sakit. Mas, nanti gantian ya. Siap, Bu. Siap. Bapak. Aman. Dulu. Lewat mana? Sini. Sabar dulu, Pak. Tunggu stabil dulu sebentar. Biar. Saya mau tanya. Tenang, Bu. Sudah ya. Yo. Bu, saya mau tanya. Ibu berapa orang yang mau dievakuasi keluar? Bayi aman 1, 2. Terus orang mau operasi 1, sama benda mau operasi 1. Nah gini. Ini kan kalau saya langsung angkat semua nggak bisa. Ini saya dorong dulu keluar. Nanti saya kurangi personilnya supaya kita bisa ngangkat semua. Kalau 2 orang bisa nggak bang? 2 orang dulu. Yang bayi sama ibunya. Yang prioritas dulu ya. Yang sakit bayi. Ya. Nanti baik lagi bang ya. Iya. Oke. Jadi tadi tuh bukannya nggak mau balik bang. Harus. Oke. Satu, kedua, ada portal kiri kan. Kita juga tadi udah mencoba untuk berenang, cuma memang harus kuat. Iya. Kita nggak bisa. Ayo mama terus mama. Di depan sudah ada keluarga. Kita udah jam berapa bu? Iya. Tinggal ini. Bisa Ibu? Ya, depan dulu. Udah nggak apa Yul, injek sini lah. Udah bayangin ini. Injek kepala bahunya. Nih. Kakinya biar ke situ. Udah nggak usah gini. Lagi. Injek bahu ini gini. Nih. Satu sini, Bu. Nih, bahu gua injek. Gede lagi ya. Pegang bau saya. Awas tangannya ya. Oke. Pindah, masuk pindah. Diam. Tunggu stabil dulu. Aman. Ada yang di sini? Adanya. Anak saya. Yuk. Oh iya. Pelan-pelan ya. Ini 3 ini. Berapa arahnya tasnya? Dia mau pakai ini aja ya. Ini aja dulu yang penting. Ntar dulu berapa orang lagi? Lagi. Dua nih. Nggak usah, sini aja. Manuver kok. Iya, nggak usah dia, Pak. Kangen bapaknya. Maaf, Pak, bisa minta tolong? Kalau ini tuh. Ya jangan. Mas saya sampai ngurusin. Jolas. Mas sakit. Mas obatnya mas saya, Mas. Iya, nanti udah masih dia. Kan kontak ini pendampingnya itu saya. Oh, nggak bisa ya? Sakit, nggak bisa, ada pendampingnya. Oke, manuver ya? Manuver. Besok. Nah, hati-hati nih. Putar balik, Pak. Ya, putar lagi. Ya, sebentar. Ambilnya ngomong ya. Putar balik ya. Ya. Iya, jangan tenggelam ya. Tenggelam ya. Nah, ini sini gara-gara kulkasnya bujok. Iya, Mas buang aja. Ya, Togi dan juga pemirsa, tadi baru saja kita juga saksikan proses evakuasi lagi di salah satu rumah warga yang mana ternyata kalau misalnya kita lihat begitu bahwa masih banyak warga yang masih ingin dievakuasi namun belum bisa ikut dievakuasi dikarenakan untuk perahu karet yang terbatas sehingga dari pihak petugas pun harus ini nanti akan menuju ke area depan gerbang kompleks IV Graha terlebih dahulu untuk nanti menurunkan dari warga yang telah dievakuasi, baru pada akhirnya nanti warga lainnya yang masih menunggu evakuasi ini bisa dievakuasi kembali. Dan tentunya ini menjadi salah satu kendala bagi petugas dan juga bagi warga dikarenakan terbatasnya perahu karet yang mana sejauh ini untuk mengevakuasi lebih dari 600 kakak di RW 7 sendiri saja hanya ada 3 perahu karet yang secara bergantian bolak-balik dari pada pukul 6 pagi tadi melakukan evakuasi dan untuk proses evakuasi ini juga memang mengutamakan pihak-pihak yang diprioritaskan, salah satunya adalah lansia. Mungkin kita coba tanya dulu ke Ibu apabila berkenan. Permisi Ibu, boleh tanya-tanya sedikit Bu? Oke, baik Ibu mungkin bisa perkenalkan diri dulu, nama Ibu siapa Bu? Tuti. Bu Tuti. Ibu Tuti kalau boleh tahu tadi sejak pukul berapa Bu bertahan di rumah sejak banjir ini? Jam berapa? Jam 4 atau jam berapa ya? Jam 3. Jam 3 mulai naik air. Terus jam 3 kita jam 4-an kita ngungsi di sebelah. Ya itu. Ibu berarti Ibu tadi rumahnya bukan rumah yang tadi ya Bu ya? Yang ini, yang sebelah. Yang sebelah. Lalu mengungsi ke
tetangga. Iya, tetangga yang lebih Kalau tinggi. dari situasi ini kendala tadi apa Bu? Apakah memang terlalu tinggi pada akhirnya sulit? Terus mengapa tadi memutuskan untuk bertahan terlebih dahulu Bu? Ya udah kepepet masalahnya, udah nggak bisa keluar. Jadinya ke sebelah aja yang lebih tinggi dari rumah kita. Baik, Ibu kalau dari keluarga Ibu sendiri sampai sekarang yang masih di sana untuk nanti dievakuasi masih ada berapa orang Bu? Itu ada 3 tadi anak saya yang cowok, 2 yang cewek 1 tadi. Ini yang alhamdulillah cucunya udah 2 ini sini. Ini. Ibu, kalau boleh tahu dari Ibu sendiri, ini maaf Bu, kalau boleh tahu, ini yang dibutuhkan apa Bu bantuan? Karena kan kalau kisah kita lihat tadi rumah sudah terendam begitu. Yang dibutuhkan apa sih Bu kalau dari Ibu, bantuan apa yang paling dibutuhkan? Ya kita belum tahu ya, soalnya di dalam kayaknya udah nggak bisa di ini lagi, udah nggak terselamatkan lagi. Semua nggak sempat nyelamatin barang-barang yang di dalam. Ya yang penting paling pakaian, makanan gitu kali ya. Alat kebersihan ya. Nah, tapi kalau dari Ibu ini apakah akan mengungsi ke pengungsian yang di gereja Menara Kasih atau akan ke rumah keluarga kerabat? Enggak, ke kerabat dulu situ, di saudara dulu. Di dalam di kampung sih. Oke, berarti nanti bersama dengan anak-anak yang masih di sana baru akan mengevakuasi ke rumah kerabat ya Bu ya? Iya, insya Allah. Bisa disampaikan juga harapan ke pemerintah gitu, misalnya dengan banjir ini 5 tahunan selalu terjadi. Dari Ibu ada harapan, mungkin Ibu juga bagaimana Bu? Ya, air mungkin untuk kalinya kan sekarang kayaknya udah dangkal ya Mbak ya, jadi mungkin pengerukan kali dulu yang paling itunya. Terima kasih Bu atas waktunya. Ini semoga perjalanan kita menuju ke tepi aman ya Bu ya. Semoga cepat nantinya cepat reda ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu. Ya, Togi dan juga pemirsa, itu tadi kita saksikan bagaimana proses evakuasi di kompleks IV Graha yang memang terlihat sejumlah kendala di sini. Ini kami menuju ke tepian untuk nantinya menurunkan dari warga yang tadi sudah dievakuasi. Togi. Amrina Rida atas informasi. Nanti kita akan update lagi terkait dengan banjir yang melanda Jabodetabek. Ya, bisa kita akan break sejenak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Breaking News.